Pernah kepikiran nggak, di negara kita yang punya ribuan pulau dan ratusan budaya, ada satu pertanyaan yang penting banget. Gimana caranya sebuah pesan, terutama pesan keagamaan, bisa jadi pemersatu, bukan malah jadi pemecah? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng metodologi yang dipakai para peneliti untuk menjawab pertanyaan krusial itu. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari kenapanya dulu, yaitu tantangan multikultural. Terus kita akan pakai berbagai kacamata akademis untuk melihatnya. Setelah itu, kita langsung terjun ke studi kasus di lapangan. Kita intip apa saja alat yang dipakai peneliti, dan yang paling penting, kenapa sih semua ini relevan buat kita semua? Kita semua tahu dan bangga Indonesia itu super beragam. Tapi seringkali kita lupa kalau keragaman ini juga jadi tantangan yang unik banget, apalagi kalau kita bicara soal komunikasi keagamaan. Nah, ini dia inti persoalannya. Banyak penelitian menunjukkan kalau keragaman etnis, bahasa, dan agama ini, kalau tidak dikelola dengan pemahaman dan rasa hormat, justru bisa jadi pemicu konflik sosial. Jadi bisa dibilang taruhannya tinggi sekali. Oke, kalau tantangannya sekompleks itu, pertanyaannya jadi gimana cara kita mulai memahaminya? Para peneliti itu mereka mulai dari mana sih? Well, alat pertama dalam kotak perkakas peneliti adalah lensa antropologi. Ini bukan soal mengamati dari jauh ya, ini soal menyelam lebih dalam untuk benar-benar paham perilaku dan budaya manusia langsung dari dalam konteksnya. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Dengan mempelajari orang lain, kita itu sebetulnya sedang belajar tentang kemanusiaan secara utuh dan tentu saja tentang diri kita sendiri. Dari sinilah empati dan toleransi bisa tumbuh, dua hal yang krusial banget. Oke, jadi lewat antropologi kita bisa paham budayanya. Tapi kan itu baru satu kepingan puzzle. Gimana dengan cara masyarakat itu berfungsi sebagai sebuah sistem? Dan yang lebih penting, gimana sebuah pesan bisa benar-benar tersampaikan? Nah, untuk itu kita perlu pasang dua lensa tambahan. Pertama, sosiologi agama. Ini membantu kita melihat gimana agama bisa berfungsi sebagai lem sosial yang merekatkan komunitas. Kedua, dan ini penting banget, lensa komunikasi. Lensa ini memaksa si penyampai pesan untuk benar-benar peka dengan konteks lokal, supaya pesannya bukan cuma sampai, tapi juga bisa diterima dengan baik. Tentu saja, ini semua kedengarannya masih teoretis banget. Yuk, sekarang kita lihat gimana konsep-konsep tadi benar-benar bekerja di dunia nyata, langsung di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Coba kita bandingkan ya. Studi menunjukkan dakwah di pedesaan Jawa itu sangat personal, mengakar kuat di tradisi dan tatap muka. Beda banget sama di Jakarta. Di sana, pendekatannya serba digital, cepat, dan harus disesuaikan untuk berbagai macam subkultur yang ada. Sekarang kita geser ke contoh yang luar biasa menarik tentang bagaimana budaya dan dakwah bisa menyatu. Namanya tradisi berkaul adat di Sumatera Barat, sebuah upacara yang isinya adalah ungkapan rasa syukur dan doa. Tradisi ini adalah contoh sempurna dakwah bilhal atau dakwah melalui perbuatan. Ini bukan ceramah satu arah, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah pengalaman bersama, di mana nilai-nilai keislaman itu dijalin dengan sangat halus ke dalam adat istiadat setempat. Coba lihat deh rangkaian kegiatannya. Ada musyawarah, ada gotong royong, ada makan bersama. Semuanya kan sangat komunal, sangat kebersamaan. Dan ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi pesannya itu tidak hanya disampaikan lewat lisan, tapi lewat aksi nyata. Wow, koneksi antara budaya dan agama ini ternyata dalam banget ya. Tapi ini memunculkan pertanyaan teknis. Gimana caranya para peneliti itu bisa mengungkap semua detail ini? Metode apa sih yang sebenarnya mereka pakai di lapangan? Metode utamanya itu namanya etnografi. Gampangnya gini, peneliti itu nggak cuma jadi penonton. Mereka terjun langsung, ikut berpartisipasi. Mereka tinggal di tengah-tengah komunitas untuk bisa dapat perspektif orang dalam, persis seperti yang dilakukan di studi Minangkabau tadi. Ada lagi alat lain yang juga sangat powerful, namanya fenomenologi. Kalau etnografi fokus ke apa yang mereka lakukan, fenomenologi ini selangkah lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apa makna dari semua ini bagi mereka yang menjalaninya? Jadi yang dicari itu adalah pengalaman subjektifnya. Tentu saja data yang segunung dari wawancara dan observasi itu nggak dibiarkan berantakan. Ada proses analisis yang sangat sistematis. Pertama, datanya dipilah untuk menemukan yang paling penting. Itu namanya reduksi. Lalu, data itu disajikan dalam bentuk bagan atau narasi, biar polanya kelihatan.
Baru deh, dari situ ditarik kesimpulan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita sudah lihat berbagai metodologi yang canggih untuk mempelajari budaya. Tapi apa artinya semua ini buat kita di luar dunia akademis? Intinya apa sih? Dan ini dia poinnya yang paling krusial. Semua riset ini bukan sekedar untuk pengetahuan di atas kertas. Tujuan akhirnya itu sangat praktis, menemukan cara-cara nyata untuk menciptakan harmoni sosial di tengah-tengah kita. Karena pada akhirnya, di zaman sekarang, komunikasi yang efektif di dunia yang multikultural itu bukanlah monolog. Ia harus berupa dialog. Ini menuntut kita untuk punya empati, mau beradaptasi, dan yang paling penting, punya keinginan tulus untuk saling memahami. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk dibawa pulang dan direnungkan. Setelah kita paham alat-alat untuk mempelajari budaya orang lain, mungkin sekarang saatnya kita juga mulai mengarahkan lensa itu ke dalam komunitas kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak bahasan ini.